kantor udah nggak nyaman, sampai ke pelecehan, sampai saya disuruh buka kerudung. Almarhum sempat mengeluh bahwa di kantor ada masalah pajak. Kalau memang uang sebanyak itu ada sama saya punya apa? Lebih, wanita ini jadi penghuni sel tahanan Polres Metro Jakarta Utara. Kasusnya cukup berat. Pembunuhan berencana. Nur Lutfiah, nama wanita berusia 34 tahun ini. Dia merupakan otak pembunuhan bosnya sendiri, Sugianto. Sugianto rebah di emperan ruko setelah tubuhnya diterjang peluru. Pembunuhan bos PT Dwi Putra Tirta Jaya ini pun geger. Secara eksklusif, tim menyingkap tabir mendapat pengakuan langsung dari Nur Lutfiah, otak pelaku pembunuhan. Karena pekerjaan, tekanan, omongan yang kasar, kalau salah sedikit bahasanya udah yang segala macam, gak usah kerja apa gitu. Terus sampai ke pelecehan, sampai saya disuruh buka kerudung, sampai udah lama nggak ada apa-apain, mau nggak gitu, emang nggak kepengen apa, kan kayak gitu, kan itu kan terus. Ke Pak Maman itu, saya bilang saya di kantor udah nggak nyaman, saya diajak ini sama bos saya kayak gitu. Ya saya suruh orang yang jemaah bapak saya itu, ya sudah, itu saya cerita gini-gini, ya udah akhirnya mereka yang lanjutin. Pertemuannya cuma pas dari hari pas di Ciputra itu aja. Saya atasnamakan bapak saya, karena kan mereka kalau saya minta tolong nggak mungkin mau. Ya uang itu juga saya pinjam sama abang saya gitu. Sama saya ngejual sebagian perhiasan saya gitu. Itu aja. Makanya saya dapat 200 juta itu saya kasih. Untuk masalah penggelapan, masalah pajak apa segala macam saya belum bisa bicara. Kalau emang uang sebanyak itu ada sama saya punya apa sekarang? Rumah saya beli 2010 dari orang tua saya. Mobil juga ya dari pekerjaan saya. Ya saya nggak punya apa-apa. Kalau saya punya uang sebanyak itu, pasti saya udah pengen ini itu dong Pak. Istilahnya kita punya aset ya kayak tanah, kayak apa segala macam kan pasti kita punya yang kayak gitu. Mereka mau membuktikan, mau audit apa segala macam silakan. Saya bilang gitu. Saya melakukan itu kalau nggak ada ACC Pak bosnya juga kan nggak mungkin gitu. Saya bikin laporan keuangan untuk bank, saya bikin laporan keuangan untuk pajak. Itu kan mutasinya sesuai semua gitu, bukan yang dibuat-buat. Kalau mereka sudah bicara kayak gitu, mau nggak mau karena sudah kejeblos kayak gini ya udah nggak apa-apa, saya bebanin di saya pun juga nggak apa-apa. Kadang kan suka dikasih fee sama Pak Bos kan, fee dari pekerjaan saya. Terus gaji saya juga emang di situ enggak, tapi kan saya kerjakan pajak dari pajak pribadinya, pajak istrinya, pajak kantor. Nah itu kan semua kan saya dapat fee juga.
Lah saya kalau untuk mau belanja saya pengen, masa nggak boleh? Kan mewahnya kan juga paling merek-merek yang masih terjangkau, bukan merek yang puluhan juta kita beli, gitu, ratusan juta. Kecuali merek yang ratusan juta kita punya, apa ya, kalau bangsa tas 3-4 juta kita beli masih wajar dong, kita cewek. Ya mungkin maaf juga nggak mungkin dimaafkan, namanya sudah kejadian kayak begini kan gitu. Cuman ya saya mau apalagi, ini yang udah harus saya jalanin atas semua perbuatan saya. Bapak sini juga baik sama saya, royal sama saya gitu. Ya karena rasa terbesit dendam itu kali ya gitu kan, capek gitu kok kerja kayak gini gitu. Perasaan saya udah ngerjain semuanya. Tapi masih terus disalahin, dicaci maki, di apa, kok nggak selesai gitu, terus bertahun-tahun. Polisi meringkus Lutfiah beberapa hari setelah peristiwa penembakan terjadi. Dari pengakuan Lutfiah, polisi akhirnya meringkus 11 pelaku lainnya. Nur Lutfiah, wanita ini ditangkap beberapa hari setelah peristiwa penembakan yang menewaskan Sugianto, bos PT Dwi Putra Tirta Jaya. Saat ditangkap, Lutfiah sempat mengecoh polisi dengan berpura-pura kesurupan. Dari rekan bisnis saya. Siapa? Bisa bantu nggak? Siapa? Tolong bantu dong. Bukan Lutfi anak baik. Siapa? Jarang kepercayaan saya. Iya, makanya siapa? Tolong bantu dong. Tolong bantu dong, bantu kita. Biar kita segera tahu. Jimmy bukan? Lutfiah akhirnya ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi memiliki cukup bukti. TSKN ini rupanya sempat juga pada saat kami mencoba untuk melakukan pendalaman, ada sebuah gelagat-gelagat seperti kesurupan dan seperti itu. Jadi itu cukup membuat kami curiga, yang akhirnya kami mencoba untuk melakukan tes kebohongan atau lie detector menggunakan teknik poligraf. Dan akhirnya setelah kami minta hasilnya dengan ahli, ternyata secara teknis terdapat beberapa kebohongan. Dan kemudian di satu sisi juga adanya keterangan-keterangan dari karyawan yang lain, adanya kejanggalan-kejanggalan, baik itu sebelum terjadinya kejadian, bahkan juga pasca kejadian. Bukti lain yang menguatkan polisi atas keterlibatan Lutfiah adalah rekaman CCTV hotel. Kala itu, Lutfiah sempat bertemu dengan para pelaku lain untuk membahas rencana pembunuhan Sugianto. Terjadi beberapa pertemuan yang cukup signifikan, baik itu di daerah Tangerang maupun juga termasuk di daerah Cibubur. Ada sebuah hotel di situ yang merupakan tempat konsolidasi sebelum merencanakan kegiatan penembakan ini. Di situ disampaikan bahwa apakah kalian siap untuk membantu, dan kemudian akhirnya direspon oleh para tersangka yang lain. Sehingga di situ menambah keyakinan dari para tersangka yang lain untuk segera mengeksekusi rencana yang sudah dilakukan. Dari keterangan Nur Lutfiah, polisi kemudian meringkus pelaku lainnya. Dua pria ini tak berkutik ketika polisi memepet laju kendaraannya di wilayah Lampung. Salah satunya ternyata Syahrul, eksekutor lapangan dalam kasus ini. Dari tempat tinggal Syahrul, polisi menemukan helm serta jaket ojek online yang digunakannya saat beraksi.
Selanjutnya giliran Diki Mahfud ditangkap di Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Diki Mahfudlah yang menembak Sugianto, bos PT Dwi Putra Tirta Jaya. Saat dilakukan penggeledahan di tempat tinggal Mahfud, polisi menemukan beberapa pucuk senjata api berikut amunisinya. Punya siapa? Saya suami saya juga dia megang, saya nggak pernah melihat. Ya, Nggak tahu nggak saya. punya siapa? Saya nggak tahu. Punya ibu apa punya suami? Ya nggak tahu punya siapa. Sumpah demi Allah. Ibu ikut saya nanti ya. Kemana? Polda ya. Ya saya kan anak-anak saya gimana? Ikut. Punya ibu apa punya suami? Punya ibu apa punya suami? Tersangka 12 orang total. 12 orang ini memiliki peran masing-masing. Yang pertama sebagai perantara mencari senjata, ya. Kemudian yang kedua sebagai pengantar senjata. Ada yang merencanakan, ikut bersama-sama merencanakan. Ada yang sebagai eksekutor, ada yang sebagai joki, ya. Dan ada yang sebagai penunjuk jalan. Senjata api yang digunakan oleh tersangka Diki Mahfud ternyata didapat dari seseorang yang berada di Lampung. Setelah Lutfia merencanakan dengan beberapa temannya, ada salah satu dari kelompok tersebut yang bertugas untuk mencari penyewaan senjata api. Dan senjata api itu diperoleh dari seseorang yang bernama Toto Haryanto yang berada di Lampung. Ya. Senjata itu kemudian disewa dan digunakan untuk menghabisi korban. Lutfia nekat merencanakan pembunuhan lantaran kesal sering dilecehkan oleh Sugianto. Namun hal ini dibantah oleh kerabat korban. Motif kasus ini lebih kepada soal penggelapan pajak yang dilakukan oleh Lutfia. Terkait hal ini polisi masih mendalaminya. Sampai sejauh ini memang ada laporan terkait masalah penggelapan pajak yang dilakukan oleh Lutfia. Namun masih berjalan. Sehingga saat ini kami masih mengumpulkan beberapa alat bukti dan barang bukti. Masih kami lakukan penyelidikan. Data-data masih kita kumpulkan, kita masih melakukan audit terhadap berapa kerugian atau kehilangan uang yang diakibatkan atau yang disebabkan oleh Lutfia. Meski belum memiliki bukti kuat, namun sepertinya polisi sudah mencurigai keterlibatan Lutfia dalam hal penggelapan pajak sejak ia masih berstatus sebagai saksi. Setelah dinyatakan sebagai saksi di dalam permasalahan atau kejadian ini, itu masih juga datang ke lokasi dan kemudian mengambil beberapa perlengkapan yang merupakan dokumen perpajakan. Kasus penembakan yang menewaskan pengusaha jasa ekspedisi pelayaran ini sempat menjadi perhatian publik. Sugianto dihabisi di siang bolong saat suasana di lokasi kejadian sedang ramai. Peristiwa tertembaknya Sugianto, bos PT Dwi Putra Tirta Jaya pada 13 Agustus 2020 lalu, begitu cepat. Pelaku langsung melarikan diri usai melepaskan 5 butir peluru. Sekitaran ruko Royal Gading Square, Jalan Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dipadati warga. Rupanya, ada proses rekonstruksi kasus penembakan yang menewaskan Sugianto, bos PT Dwi Putra Tirta Jaya. Dua tersangka ini merupakan eksekutor lapangan, masing-masing Syahrul dan Diki Mahfud. Berawal saat tersangka Syahrul dan Diki Mahfud melihat korban Sugianto keluar dari kantornya.
tersangka Mahfud kemudian menghampiri korban. Keduanya sempat berpapasan. Selanjutnya Mahfud menembak Sugianto sebanyak 5 kali. 28C, tersangka Mahfud menembak sebanyak 5 kali ke arah korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sugianto pun roboh bersimbah darah. Usai mengeksekusi korban, Mahfud melarikan diri. Dan dijemput oleh Syahrul. Dua 12 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Sugiono, bos PT Dwi Putra Tirta Jaya. Dan Nur Lutfiah jadi otak pembunuhan ini. Pasal yang kita sangkakan terhadap Lutfiah adalah pasal 340, yaitu pembunuhan berencana, junto pasal 338. Ancaman hukumannya seumur hidup. Penembakan ini memang sudah lama direncanakan. Setelah beberapa kali bertemu, permintaan Lutfiah disanggupi. Imbalannya 200 juta rupiah. Peristiwa penembakan itu pun terjadi. Dari rekan bisnis saya. Siapa? Bisa bantu nggak? Siapa? Tolong bantu dong. Bukan Lutfiah anak baik. Siapa? Jarang kepercayaan saya. Makanya siapa? Tolong bantu dong. Tolong bantu dong. Bantu kita. Kita segera tahu. Jimmy bukan?